Nyun sewu, sebelum apa namanya gua ini ditemukan, katanya ini dulu gunung gitu ya. Jadi, Nah, itu ceritanya gimana? kalau cerita sejarah, Iya. ini dulu gunung. Iya. Gunung tempatnya jalmo maro, jalmo mati. Oh ya. Kata zaman dulu, kalau orang masuk datang ke sini pasti nggak hilang, Iya. kalau nggak hilang mati. Jadi sedulurku semuanya, ini adalah jejak dari peninggalan ulama besar yang dari Maroko itu. Ini yang dulunya gunung diinjak sama Syekh Maulana Maghribi. Petilasan injakan bekas kakinya beliau ada di belakang. Oh, bisa nanti bisa lihat. Bisa dilihat. Jadi inilah pintu masuk di mana kita akan mendapatkan sebuah masjid yang berada di bawah tanah. Dan konon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sedulur di hari Kang Ebet dimanapun panjenengan berada. Jadi pada kesempatan video kami kali ini, kami berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jadi semoga sedulur semuanya selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Jadi sedulur semuanya, pada kesempatan video kali ini kami berkesempatan untuk melihat secara langsung yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini adalah fenomena di mana ada sebuah masjid itu berada di bawah tanah atau berada di perut bumi. Jadi masjid ini konon dulu adalah sebelum menjadi masjid di bawah tanah ini, dahulunya adalah sebuah gua, kemudian dikembangkan akhirnya menjadi masjid ini. Jadi untuk penerusan kami kali ini, kami nanti akan mereviewkan langsung kepada seluruh semuanya apa yang terjadi di dalamnya dan apa saja bentuk daripada masjid itu sendiri dan isinya apa saja. Jadi penasaran, kita sama-sama penasaran, ayo kita telusuri bersama-sama. Semoga sedulurku nanti mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang adanya keberadaan masjid yang berada di perut bumi ini. Ayo sedulurku semuanya, ikuti penerusan kami selanjutnya. Salam Rahayu. Sedulur di hari Kang Ebet dimanapun panjenengan berada, jadi ini adalah akses pintu masuk untuk menuju ke area di mana letak daripada masjid bawah tanah itu berada atau masjid perut bumi berada. Baik, kita masuk. Assalamualaikum. Jadi sebelum kita masuk, sandal harus dicopot dulu, wajib itu. Karena kita akan menuju dari sini, kita akan menuju ke area masjid. Jadi lantai harus bersih. Sebelum kita masuk, di sini kita mendapati loket. Ini daftar hadir ya Mas? Daftar hadir. Kemudian kita memberikan, ini ditarif enggak Mas masuknya? Enggak ya? Sukarela ya Mas ya? Kita dikasih sukarela. Dan kita melanjutkan untuk masuk ke masjid bawah tanah itu. Jadi inilah pintu masuk di mana kita akan mendapatkan sebuah masjid yang berada di bawah tanah. Dan konon di dalam itu nanti ada gua juga dan ada makam juga. Ini kan keadaan terbuka ya di atas ini. Di atas ini adalah terbuka, jadi hujan pasti turun ke sini. Dan di sini air akan mengalir ke bawah ke lantai ini. Jadi secara otomatis
lantai di sini basah. Jadi tempat ini sedulurku semuanya memang banyak pengunjung berada atau berkunjung ke sini atau sekedar liburan atau berdoa, karena di tempat ini memang dulunya ada punden atau makam yang disakralkan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz ini namanya Ustadz Damar, Ustadz Damar yang pengelola mriki nggih. Nun sewu. Tadi kan saya melihat di situ ada tempat apa gua nggih. Itu guanya Kanjeng Putri Ayu Sendangharjo. Oh iya, Kanjeng Putri Jelajah sendiri siapa itu? Kanjeng Putri Ayu Sendangharjo itu piantun putri dari Solo yang dinikah sama Raden Aryo Randu Kuning. Gadah putra salah satu nih Bupati Tuban pertama Aryo Wilwatikto. Aryo Wilwatikto punya putra Raden Masahid kesebut Sunan Kalijogo. Jadose menika Mbah kandungipun Kanjeng Sunan Kalijogo, tapi nyuwun sewu ilang jasad rogone ten Lebet, nggak ada makamnya, hanya petilasan tempat di mana beliau bertapa itu. Nyuwun sewu, sebelum apa namanya gua ini ditemukan, katanya ini dulu gunung gitu ya. Nah, itu ceritanya gimana? Kalau cerita sejarah, ini dulu gunung. Gunung tempatnya jalmo maro jalmo mati. Oh ya. Kata zaman dulu kalau orang masuk datang ke sini pasti nggak hilang, kalau nggak hilang mati. Tapi ini dalam penyebaran ajaran Islam, pesan Rasulullah untuk menyebarkan ajaran Islam tidak mengenal tempat itu, maka para wali dulu mendatangkan Syekh Maulana Maghribi dari Mesir itu. Dari Maroko. Oh, dari Maroko. Dari Maroko. Syekh Maulana Maghribi dari Maroko diundang ke sini untuk mengusir bangsa jin dan setan itu. Maka datang ke sini, ini yang dulunya gunung diinjak sama Syekh Maulana Maghribi. Petilasan injakan bekas kakinya beliau ada di belakang. Oh, bisa nanti bisa lihat. Bisa dilihat nanti. Tapi mohon maaf masih tahap pembangunan di belakang. Tapi kan jejaknya masih ada. Itu bekas injakan kaki Syekh Maulana Maghribi. Jadi dari gunung diinjak menjadi goa ini. Nah, terus goa ini diserahkan sama beliau Kanjeng Putri Ayu Sendangharjo yang merupakan murid kesayangan dari Syekh Maulana Maghribi. Kanjeng Syekh Maulana Maghribi melanjutkan dakwah beliau ke Kulon. Nah, itu sejarahnya yang dulu Nah, terus terjadinya masjid di bawah tanah ini gimana, Pak? Dulu Al-Maupullah Yai mendapat pesan dari Al-Maupullah gurunya untuk mencari pondok pesantren tapi bekas para wali. Nah, termasuk akhirnya setelah pencarian selama 15 tahun lebih, akhirnya Al-Maupullah Yai dapat petunjuk ini di sini di daerah Tuban. Nah, pencariannya dari Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Jawa Timur, ternyata dapat sini di Tuban. Yang dulunya ini adalah tempat sampah. Tempat peninggalan, tempat pembuangan sampah para yang masyarakat Tuban yang ada di sini, Pemda sekitar. Nggak tahu kalau di sini tempatnya bekas peninggalan para waliwo. Tempat yang disakralkan Jadi kita membersihkan, akhirnya Al-Maupullah Yai, saya termasuknya, terus langsung teman-teman rekan-rekan santri yang ada di sini membersihkan sampah ini selama 18 bulan. 18 bulan membersihkan ini. Nggak boleh dibakar. Akhirnya terjadilah pembuatan ini. Nah, jadi setelah dibersihkan baru Al-Maupullah Yai membangun pondok pesantren yang ini, dibangun pelan-pelan. Nah, dari mana ini? Sodakoh dari jamaah Al-Maupullah Yai. Nggak pernah kita minta sodakoh dari donatur tertentu ataupun sumbangan-sumbangan yang dari pemerintah. Kita ini murni dari jamaah. Dari jamaah yang datang ke sini, tawasul sini, yang nanti masih memberikan kotak amal seikhlasnya. Nah, jadi setelah itu barulah terbentuk yang kayak gini, yang udah terbentuk ini. Luas ini hampir 1,5 hektar. Nanti bisa dilihat di belakang-belakang. Monggo nanti ningali-ningali.
Nah, jadi itu sejarahnya Nggih. tentang pondok pesantren Nggih. Perut Bumi. Ya, moga-moga seluruh semuanya bisa Ya. mendapatkan wawasan dan ilmu tentang apa sejarahnya Sejarah. dan pembangunannya. Ini tahun 2000-an nggih? 2002. 2002 ya. Dari 2002. Pembangunan masjid ini dimulai dan akhirnya sampai sekarang berdiri dengan kokoh. Iya, sampai sekarang masih taraf pembangunan, taraf pembangunan di belakang. Di belakang. Nah, karena Almarhum Yai pesan jangan ini kita bangun-bangun terus karena ini amanat dari umat, jadi kita meneruskan. Jadi kalau ada dana sedikit kita teruskan ini pembangunannya gitu. Nggih, matur suwun. Moga-moga ketemuan kita membawa berkah dan manfaat. Amin. Jadi sedulurku semuanya, kita akan masuk ke goa ini, di mana goa ini adalah menjadi tempat pertapaan Kanjeng Putri Ayu Sendang Harjo yang dulunya pernah bertapa di sini. Kemudian saking lamanya bertapa, mitosnya menurut cerita, kemudian itu entah kemana raganya. Jadi yang pertapa itu hanya rohnya, kemudian raganya mungkin sudah menghilang. Dan kenapa Kanjeng Putri Ayu Sendang Harjo ini bertapa di sini? Karena untuk menjaga gua ini, di sini tidak ada makam, yang ada hanyalah petilasan daripada Kanjeng Ratu Ayu Sendang Harjo ini. Jadi suasana di sini sangat gelap. Untung saya bawa lampu senter ini, sangat gelap sekali karena tidak ada penerangan sama sekali. Kemudian suasana pengap ditambah bau-bauan dari apa ya, dupa gitu. Dan akhirnya dibangunlah masjid ini yang berada di perut bumi ini setelah 8 bulan selesai pembuangan sampah, dan akhirnya ditemukan gua ini dan dibangunlah masjid yang berada di bawah perut bumi ini. Ini adalah masjidnya. Jadi ya maaf nyun sewu ngapunten, untuk kondisi saat ini memang di atas itu lagi hujan, jadi mungkin banyak rembesan-rembesan air dan menggenangi masjid ini. Jadi masjid ini untuk sementara waktu ataupun pada saat musim hujan itu tidak bisa dipakai. Yuk, kita ke sini. Oh, jadi sedulurku semuanya, ini adalah jejak dari peninggalan ulama besar yang dari Maroko itu. Jadi di mana ini dulu kan berupa gunung, kemudian sama ulama Mesir ini akhirnya diinjak, akhirnya bumi itu ambles dan terjadilah gua ini di dalamnya. Ini ya mungkin secara logika kekuatan kita saat ini sama kekuatan orang dulu itu lain. Jadi secara nalar memang disinilah katanya itu tempat gunung itu yang penuh dengan makhluk-makhluk astral itu. Akhirnya sampai saat ini tempat ini masih dijaga. Tapi mungkin karena situasi longsor atau gimana, ini
kayak kurang terawat, dan di sini ini sebetulnya itu nggak boleh masuk ini. Nah, ini ada larangan, itu nggak boleh masuk, tapi saya tadi diizinkan untuk mengambil gambar saja. Oke. Ya. Ya. Jadi tempat ini memang bekasnya itu masih ada bekas kayak bongkahan batu besar, tebing yang sangat besar. Ini tebing yang besar, bongkahannya itu kayak merekah itu kanan ke kanan kiri. Jadi ya, kayak bekas injakan kaki, tapi ya itu secara logikanya saya belum mengerti, tapi ceritanya Ustaz tadi begitu. Baiklah seluruh semuanya, demikianlah video yang dapat kami sampaikan pada kesempatan video kali ini, yang kali ini kami berada di masjid yang lagi viral di Kota Tuban, yaitu Masjid di Perut Bumi. Jadi analisa sejarahnya tadi sudah saya sampaikan panjang lebar, kemudian proses pembangunan daripada masjid yang di Perut Bumi ini juga kami sudah terangkan. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan atau pengambilan gambar yang kurang berkenan di hati seluruh semuanya. Jadi kami hanyalah menyampaikan apa yang kami dapatkan dan apa yang kami reviewkan. Baik seluruh semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga seluruh semuanya selalu sehat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.